ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Kita masih dalam pembahasan bab yang ketiga, penjelasan sebagian kaidah di dalam mengambil dalil atau menjadikan dalil. Hari ini kita ada pada pembahasan pembagian bid'ah di halaman 69. Pada halaman 69. Di sini penulis Al-Ustadz Yazid rahimahullahu ta'ala berkata, membawakan perkataan Al-Imam Syatibi bahwa bid'ah terbagi menjadi dua, hakikiyah dan idhafiyah. Hakikiyah adalah bid'ah yang tidak memiliki dalil sama sekali dari syariat, baik dari kitabullah, baik dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari ijma', baik dari qiyas, serta tidak ada dalil mu'tabar, dalil yang diterima, yang dianggap, yang digunakan oleh para ulama baik secara global maupun rinci. Oleh sebab itu disebut sebagai bid'ah karena ia merupakan hal yang dibuat-buat dalam perkara agama tanpa ada contoh sebelumnya. Di antara contohnya adalah ibadah atau bid'ahnya perkataan Jahmiyah saat mereka mendefinisikan tauhid dengan makna nafyu sifatillah, menafikan sifat-sifat Allah. Bid'ahnya Qadariyah yang meyakini bahwa semua perbuatan hamba murni adalah kehendaknya, tidak ada turut serta di dalamnya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bid'ahnya orang-orang murji'ah yang meyakini bahwa tidak ada kaitannya antara dengan amal dengan keimanan, dan lainnya yang mereka mengatakan apa yang tidak pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini disebut dengan bid'ah hakikiyah. Karena memang belum pernah dan tidak pernah ada sebelumnya dari Rasulullah SAW. Dari keterangan syariat. Dari keterangan syariat. Ya. Keterangan syariat itu bisa berupa firman Allah, bisa berupa sabda Rasulullah SAW. Nah, yang beliau contohkan di sini memang benar-benar enggak ada semuanya. Tidak ada di dalam Alkitab, tidak juga di dalam As-Sunnah. Hingga contoh-contoh yang disebutkan di sini terkategorikan sebagai bid'ah hakikiyah. Bid'ah yang sesungguhnya, yang memang benar-benar sama sekali tidak ada di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Contoh lain adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan hidup kependetaan. Seperti pendeta mengharamkan pernikahan bagi dirinya, hidup menyendiri, itu juga bid'ah hakikiyah. Merayakan atau mengadakan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, merayakan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj dan perayaan-perayaan lainnya yang memang tidak ada
dasarnya sama sekali di dalam agama. Tidak ada dasarnya sama sekali dalam agama. Dan kita semua insya Allah sepakat bahwa bid'ah yang hakikiyah ini adalah dhalalah, adalah sesat. Ya, adalah sesat, adalah dhalalah. Kita di sini, ya kita yang memang meyakini semua bid'ah adalah sesat, dan termasuk mereka yang meyakini bahwa ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah. Untuk kategori yang pertama ini, kita semua sepakat bahwa kebid'ahan hakikiyah ini adalah dhalalah. Tersisa yang kedua, bid'ah idhofiyah. Idhofah atau idhofiyah itu terkadang bisa diterjemahkan relatif. Artinya, dari satu sisi dia dikategorikan sebagai bid'ah, tapi dari sisi yang lain dia punya dasar dalam syariat. Makanya disebut sebagai idhofiyah. Kalau yang pertama tadi hakikiyah, dari sisi manapun tidak ada dasarnya. Ya, dari sisi manapun tidak ada dasarnya. Adapun bid'ah idhofiyah adalah bid'ah yang mempunyai dua sisi. Sisi pertamanya ada hubungannya dengan dalil. Maka dari sisi ini, perbuatan, ucapan, keyakinan tersebut tidak disebut sebagai bid'ah. Sisi yang kedua, tidak ada hubungannya sama sekali dengan dalil. Melainkan seperti apa yang terdapat dalam bid'ah hakikiyah. Benar-benar muncul dari inovasi. Cuma ada dasarnya. Ya, di dalam syariat hanya saja diinovasi oleh mereka caranya. Diinovasi oleh mereka kapannya. Diinovasi oleh mereka jumlahnya. Diinovasi oleh mereka bagaimananya. Ya. Cuma kalau ditanya dasarnya sebenarnya ada atau tidak, ada. Hanya saja ditambahkan ya cara-caranya, jumlahnya, waktunya, dan yang semisalnya tadi. Artinya ditinjau dari satu sisi ia adalah sunnah karena bersandar pada as-sunnah, namun ditinjau dari sisi yang lain ia adalah bid'ah karena hanya berlandaskan pada syubhat bukan dalil. Syubhat di sini ya maksudnya adalah argumentasi mereka yang mereka kira, yang mereka anggap sebagai hujjah padahal bukanlah hujjah. Adapun perbedaan keduanya dari sisi makna adalah bahwa dari sisi asalnya terdapat dalil padanya. Tetapi jika dilihat dari sisi cara, sifat, kondisi, rincian, jumlah, waktu, itu semua tidak ada dalilnya sama sekali. Padahal kala itu maksudnya di dalam menentukan jumlah, di dalam menentukan waktu, di dalam menentukan tempat, kita juga butuh dalil. Kita juga butuh dalil. Bid'ah semacam ini kebanyakan terjadi di dalam ibadah, bukan dalam kebiasaan semata. Ya, contohnya gampangnya saja yang terjadi di masanya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, sekelompok orang yang menginisiasi atau berinisiatif untuk berzikir secara berjamaah. Zikir itu sendiri dasarnya ada tidak di dalam agama? Ada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji banyak orang-orang yang berzikir kepadanya. Menyuruh juga kita untuk berzikir kepadanya. Tetapi begitu dilakukan dengan cara tertentu yang tidak pernah ada keterangannya, di sini barulah disebut sebagai bid'ah. Di satu sisi disebut sebagai bid'ah karena menggunakan cara-cara yang tidak pernah ada dasarnya, seperti yang terjadi itu, mereka berkumpul, kemudian masing-masing orang pegang 100 biji batu kerikil, dipandu oleh satu orang. Yang memandu itu mengatakan sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Semuanya subhanallah, 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 sampai 100 kali. Kemudian yang setelah itu selesai, kabbiru mi'ah, takbirlah 100 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya begitu. Pada dasarnya zikir subhanallah, zikir
Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya, itu ada dalam syariat Islam. Tetapi yang tidak ada apanya, caranya yang dilakukan seperti itu. Ya, di mana cara tersebut tidak pernah ada dasarnya di dalam Al-Quran, juga di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi nggak pernah ngumpulin sahabat dengan cara seperti itu. Padahal bisa tidak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya? Bisa. Padahal butuh tidak Nabi dan para sahabat untuk melakukan zikir? Butuh. Kebutuhan ada, kemampuan juga ada. Tapi ternyata tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Nah, zikir berjamaah tersebut di satu sisi tidak disebut sebagai bid'ah, karena zikir itu sendiri perkara yang disyariatkan, tapi dari sisi yang lain disebut sebagai bid'ah karena menggunakan cara yang baru, cara yang baru. Atas dasar ini maka bid'ah hakiki lebih besar dosanya karena dilakukan langsung oleh pelakunya tanpa perantara, sebagai pelanggaran murni dan sangat jelas telah keluar dari syariat, seperti ucapan atau keyakinannya kaum Qadariyah yang menyatakan ini baik atau itu buruk menurut akal semata, ya, menurut akal semata, di mana mereka meyakini bahwa amal perbuatan kita itu murni adalah keputusan dan kehendak kita. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak memiliki peran di dalam apa yang kita lakukan, di dalam apa yang kita putuskan. Apa hujjah mereka? Di antara hujjah mereka, agar hamba itu benar-benar bertanggung jawab atas yang dia lakukan. Kalau kita yakini, kata mereka, kalau kita yakini dalam perbuatan kita sebagai hamba ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala, berarti saat kita melakukan kesalahan, kita nggak boleh disalahkan. Kenapa? Karena kita melakukan kesalahan itu berdasar kehendaknya Allah Ta'ala. Hingga kesimpulannya menurut mereka enggak. Apa yang dilakukan oleh hamba murni keputusannya pribadi, keinginannya sendiri, tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menafikan kehendak Allah dalam terjadinya perbuatan kita. Nah, ini termasuk bid'ah hakikiyah, bid'ah yang sesungguhnya. Karena sama sekali tidak ada dasarnya di dalam agama pemahaman dan keyakinan semacam ini. Mereka mengingkari hadis ahad sebagai hujjah, ya. Bahkan juga ada kaum yang mengingkari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencukupkan diri dengan as-sunnah, ya. Mereka mencukupkan diri dengan Al-Qur'an, ya, tanpa mau membawa as-sunnah sebagai pendamping Al-Qur'an, ya. Padahal Al-Quran itu sendiri akan bisa kita fahami ketika kita mau juga memahami as-sunnah. Ya. Betapa banyak hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran secara global, perinciannya akan bisa kita jumpai di dalam as-sunnah. Kita tidak bisa mencukupkan diri hanya dengan Al-Quran saja tanpa mau membawa as-sunnah sebagai pendampingnya. Kemarin di buku yang dibahas oleh Ustadz Abdul Hakim hafizahullah ta'ala, kesahihan hadis iftiraqul ummah, itu coba antar antum lihat di halaman 180-an tuh, ya, tentang sekte-sekte menyimpang. Salah satunya disebutkan itu, ya. Di sana disebutkan oleh beliau kelompok ingkarus sunnah yang mencukupkan diri hanya dengan Al-Quran tanpa mau membawa atau menjadikan as-sunnah sebagai pendamping Al-Quran, ya. Dan bahkan pernah terjadi dialog antara beliau dengan orang-orang tersebut. Kemudian orang-orang tersebut sampai pada akhirnya mengeluarkan dalil sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang kemudian langsung disambut oleh beliau dengan pertanyaan, tadi kamu katanya cukup dengan Al-Quran, sementara kamu sekarang malah berdalil dengan sunnah, ya. Sementara kamu sekarang malah berdalil dengan sunnah. Jadi kontradiksi antara apa yang dia dakwahkan dengan apa yang dia amalkan. Yang kemarin ikut kajian itu dan punya bukunya, nanti bisa dilihat 180-an itu ada, ya. Penjelasan, ya, atau penyebutan tentang kelompok-kelompok yang menyimpang, ya, dari syariat Islam, salah satunya ingkarus sunnah.
Mengingkari adanya ijma', mengingkari haramnya khamar, mengatakan bahwa imam adalah ma'sum, dan hal lain-lain yang seperti itu. Ini semua termasuk bid'ah hakikiyah. Ya. Bid'ahnya orang-orang Khawarij, bid'ahnya orang-orang Mu'tazilah, bid'ahnya orang-orang Syiah. Ya. Itu semua jelas bid'ah hakikiyah karena memang sama sekali murni dari mereka, tidak ada dasarnya dari Nabi SAW dan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dikatakan bid'ah idhafiyah artinya bahwa bid'ah itu jika ditinjau dari satu sisi dia disyariatkan, akan tetapi dari sisi yang lain ia hanya pendapat belaka. Murni hanya inovasi pelakunya saja. Ya. Murni hanya inovasi pelakunya saja. Mendoakan orang yang sudah meninggal boleh tidak? Boleh. Bahkan diperintahkan, bahkan disyariatkan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya. Dan orang-orang yang datang setelah mereka akan berkata, ya Allah ampunilah kami dan ampunilah dosa saudara-saudara kami yang telah lebih dulu mendahului kami. Berarti boleh tidak mendoakan orang yang sudah lebih dulu meninggal? Boleh. Bahkan diperintahkan, bahkan disyariatkan, dan itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala termasuk cirinya ahlus sunnah mendoakan kaum muslimin dengan maghfirah, dengan ampunan, dengan rahmat juga mereka-mereka yang sudah menghadap Allah taala. Tetapi ketika caranya sudah ditentukan harus begini, harus begitu, harus di malam ini, harus di malam kesekian, harus dengan cara seperti ini, yang dibaca ini dan nah itu baru terjadi permasalahan, ya. Nah, yang semacam itu disebut dengan bid'ah idhafiyah, ya. Sifatnya relatif. Dari satu sisi dia tidak bid'ah, tapi di sisi yang lain dia disebut sebagai bid'ah karena dikaitkan dengan cara-cara tertentu, waktu-waktu tertentu, sifat-sifat tertentu, ya, jumlah-jumlah tertentu. Sebab dari sisi orang yang membuat bid'ah itu dalam sebagian kondisinya masuk dalam kategori pendapat pribadi dan tidak didukung oleh dalil-dalil dari setiap sisi, ya. Termasuk mereka yang mengadakan tahlilan misalnya atau yasinan, itu masuk dalam contoh ini, ya, masuk dalam pembahasan atau jenis yang kedua ini. Mendoakan orang yang sudah meninggal dengan ampunan supaya diampuni, dirahmati oleh Allah, harus bagus dan disyariatkan, tapi tidak dengan cara-cara yang kita buat-buat sendiri, ya. Harus di malam keberapa biasanya? 7 misalnya, ya, atau malam ke 100, ke 1000, ya, tidak harus seperti itu. Bahkan sebisa mungkin sering-sering kita mendoakan mereka, ya, apalagi mereka adalah kedua orang tua kita, ya. Jangan hanya di malam-malam tersebut. Kalau ditanya mendoakan orang yang sudah meninggal supaya diampuni, supaya dirahmati, bagus tidak bagus, ya. Disyariatkan tidak disyariatkan, tapi tidak dengan cara-cara yang dimaksud, ya, tidak dengan cara-cara yang dimaksud. Sebagai contoh bid'ah di sini adalah zikir jama'i, zikir secara berjamaah. Tidak diragukan lagi bahwa zikir pada asalnya dianjurkan dalam syariat Islam. Bahkan diperintahkan, bukan sekedar dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak berzikir. Namun apabila dilaksanakan dengan berjamaah, beramai-ramai masal, dan dengan satu suara, satu komando, atau berzikir dengan cara-cara tertentu, atau dengan menggoyangkan, menggerakkan badan atau kepala, maka amalan ini tidak ada contohnya dalam syariat Islam, ya. Kalau la ilaha ke kiri, illallah ke kanan gitu misalnya, ya. Itu ntar kalau harus begitu, ya, atau perlu begitu, ya zikir yang lain dicarikan juga caranya, ya. Alhamdulillah gitu misalnya, ya. Allahu Akbar misalnya gitu, ya. Tentu kan tidak demikian, ya. Astagfirullah gimana astagfirullah, ya. Tentu kan tidak demikian. Nah, yang semacam ini disebut dengan bid'ah idhafiyah, ya. Relatif sifatnya, ya. Relatif sifatnya. Di satu sisi dia masyru', disyariatkan, tapi gara-gara dilakukan dengan cara yang dia buat-buat sendiri, jadi disebut sebagai bid'ah. Hukum bid'ah dalam agama Islam, ya.
Sesungguhnya agama Islam sudah sempurna setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina." Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Ya, walaupun ini tidak atau bukan ayat terakhir yang turun, tetapi ayat ini menjadi penegas bahwa syariat telah disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Ya, memang masih ada ayat yang turun karena jarak antara turunnya ayat ini dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sekitar 3 atau 4 bulanan. Ya, ayat ini turun dalam peristiwa Hajjatul Wada, ya, tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah. Haji terakhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah selesai melaksanakan ibadah haji, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpulang ke Madinah. Kemudian beliau mulai merasakan sakit pada tubuhnya hingga beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun ke-11 Hijriyah bulan Rabiul Awal, ya, selang sekitar 3 atau 4 bulanan. Dan para ulama mengatakan memang masih ada sebagian ayat yang turun setelah ayat ini, ya. Di antaranya ayat riba turunnya setelah ayat ini. Kemudian juga ayatud dain, ya, ayat berkenaan dengan hutang piutang itu turunnya setelah ayat ini. Tapi secara keumuman, secara keseluruhan hampir semuanya sudah selesai. Tinggal detail sedikit-sedikit saja yang belum diselesaikan atau diturunkan oleh Allah Ta'ala. Ya, terlepas daripada tidak adanya ayat atau tidak lagi ada ayat yang turun setelah ayat ini, Allah dengan terang-terang mengatakan sudah disempurnakan. Artinya tidak butuh lagi penambahan oleh kita, ya, oleh kaum muslimin. Semua yang kita butuhkan untuk beragama, untuk menghamba diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, semuanya sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala yang disyariatkan itulah yang harus kita laksanakan dan memang butuh serta perlu untuk kita laksanakan. Adapun ibadah-ibadah taqarrub yang kita pandang butuh untuk kita kerjakan, tapi ternyata tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti taqarrub itu bukanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti misalnya barangkali hari ini ada orang yang ingin melaksanakan puasa, ya, tanpa berbuka sama sekali. Dia ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara tersebut, ya. Atau dia bernazar, ya, dengan nazar-nazar yang menyakiti dirinya sendiri. Pengennya menunjukkan kesungguhan peribadatan dia kepada Allah, itu juga tidak dibenarkan karena tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semua risalah, tidak ada satupun yang beliau tinggalkan. Artinya semua hal yang dianggap sebagai bagian ibadah, sebagai bagian agama, pasti telah disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada satu hal yang harus disampaikan, perlu disampaikan, tapi tidak beliau sampaikan. Itu tidak mungkin, ya. Maka bisa kita pastikan bahwa memang semua hal yang berkaitan dengan agama ini, dengan ibadah kita kepada Allah telah dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Hingga kita wajib mencukupkan diri dengan apa yang beliau ajarkan. Tidak perlu lagi menambah-nambah atau menginovasi ajaran yang sudah beliau terangkan kepada kita. Beliau telah menunaikan amanah dan menasihati umat. Dan ini dipersaksikan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Hajjatul Wada, ya. Nashhadu innaka ballaghta wa addaita wa nasahta. Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah ini dari Allah kepada kami semua. Engkau telah menunaikan amanah dan engkau telah menasihati kami sebagai umatmu. Persaksian dari para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an yang jumlah mereka belasan ribu. Dan tidak mungkin mereka bersepakat atas persaksian dusta, tidak mungkin, ya. Kemudian beliau melanjutkan, seluruh umat mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Wajib bagi seluruh umat untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak berbuat bid'ah serta tidak mengadakan perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap yang bid'ah adalah sesat, ya. Tidaklah perlu kita memaksa, ya, membela terus-terusan adanya bid'ah yang dianggap baik, ya. Sementara yang jelas-jelas sunnah masih banyak yang belum kita laksanakan. Yang jelas-jelas masyru' disyariatkan masih banyak yang kita tinggalkan. Ya. Cukupkanlah dengan melaksanakan, menerima apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi bahwa setiap bid'ah dalam agama adalah sesat dan haram. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Hati-hatilah, jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena sesungguhnya perkara-perkara yang baru dalam agama ini adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat, ya. Sampai sebagian orang mengatakan kata kul atau apa di terjemahannya ini, setiap atau semua ini tidak berarti menunjukkan seluruh, ya. Tetapi bisa berarti menunjukkan sebagian, ya, menunjukkan sebagian. Walhasil mereka menyimpulkan ada bid'ah yang dhalalah, ada bid'ah yang hasanah, ya. Ada bid'ah yang dhalalah, ada yang hasanah. Kalau begitu cara memahaminya, ya, nanti lanjutannya akan jadi masalah. Wa kullu dhalalatin finnar, ya. Ketika kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah yang adalah sesat, setiap di sini dimaknai sebagian. Ada bid'ah yang dhalalah, ada bid'ah yang hasanah. Nanti potongan berikutnya jadi problem. Wa kullu dhalalatin finnar. Sebagian dhalalah di neraka, sebagian dhalalah tidak di neraka. Ya. Kan konsekuensinya begitu. Kalau tidak di neraka berarti di mana? Di mana? Ya di surga, dan enggak mungkin. Dan enggak mungkin kesesatan ada di surga, ya. Kata kul itu pada dasarnya menunjukkan keumuman. Kullu, ya. Kullu itu pada dasarnya lafzun yadullu ala al-umum. Begitu juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami sesuatu yang bukan bagian darinya, maka ini tertolak, ya. Hadis-hadis semacam ini sejatinya adalah untuk memproteksi kemurnian Islam, ya. Kalau kita dalam tanda kutip menerima, ya, penjelasan pembelaan mereka yang selalu saja memaksa, ya, bahwa bid'ah itu ada yang hasanah. Kalau kita buka seperti itu, nanti konsekuensinya akan apa? Masing-masing orang akan bisa berkreasi sendiri-sendiri. Kalau tidak berkreasi, minimal berinovasi sendiri-sendiri, ya. Kalau berkreasi itu kan dari awalnya nggak ada, jadi ada. Kalau inovasi itu sudah ada, tapi dia kembangkan lagi. Konsekuensinya akan seperti itu jadinya. Ya, masing-masing orang akan berinovasi dalam syariat-syariat yang telah diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau seperti itu, kemurnian agama Islam ini akan terancam. Ya, akan tidak mustahil akan terjadi sebagaimana yang terjadi pada agama-agama yang terdahulu, yang berubah, ya, oleh ulah tangan kotor umatnya sendiri. Entah itu Nasara, entah itu Yahudi. Ketika kita menjelaskan bahwa seluruh bid'ah itu adalah sesat, kita bersandar pada sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hal yang kita sama-sama inginkan, ya, adalah untuk menjaga keutuhan kemurnian Islam ini, ya. Jangan sampai terjadi perubahan syariat sebagaimana telah terjadi pada umat-umat sebelum kita
yang kemudian kita sendirilah yang rugi nanti di akhirat. Ada segelintir umat Nabi Muhammad SAW yang hendak ikut meminum air dari telaga beliau SAW, kemudian terhalangi tidak bisa minum. Nabi SAW mengatakan mereka juga umatku, mereka juga umatku. Maka dikabarkan, disampaikan kepada beliau SAW, innaka la tadri madza ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad SAW, sesungguhnya engkau ya tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Apa yang mereka buat-buat, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kemudian beliau mengatakan suhqan liman baddalu ba'di. Menjauhlah orang-orang yang mengubah syariat sepeninggalku, ya. Maka bid'ah hakikiyah ataupun bid'ah idhofiyah dua-duanya sama-sama tercelah. Ya, termasuk bentuk bid'ah idhofiyah adalah yang terjadi bahkan sebelum masanya Ibnu Mas'ud, adalah terjadi di masa Nabi SAW tentang 3 orang itu tuh, ya. Yang satu mau puasa tapi selama-lamanya. Ini bid'ah idhofiyah ini, ya. Kenapa? Karena di satu sisi puasa adalah perkara yang disyariatkan. Tapi di sisi yang lain, dia melakukan puasa itu secara non-stop. Di sini disebut sebagai bid'ah. Maka puasanya orang itu, sahabat tersebut, ya, disebut sebagai bid'ah idhofiyah. Yang kedua, sholat malam. Ya. Sholat malam itu kan disyariatkan. Tetapi apa? Dia sampai pada tingkat tidak mau tidur. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan qumil laila illa qalila, ya. Qumil laila illa qalila. Bangunlah kamu di sepanjang malam kecuali sedikit saja. Tidurnya tetap ada. Ya, nisfahu au inqus minhu zid au zid alai, gimana? Nisfahu au zid alaihi qalila, ya. Au inqus alaihi au zid alaihi qalila, ya. Atau kurang daripada itu atau lebih daripada itu, intinya tetap ada tidurnya, ya. Intinya tetap ada tidurnya. Nah, yang terjadi atau ditegur oleh Nabi SAW itu juga termasuk contoh daripada bid'ah idhofiyah. Dan seandainya bid'ah idhofiyah itu masih tergolong aman, ya, masih tergolong ditoleransi, tentu Nabi SAW tidak akan bereaksi keras. Di mana beliau mengatakan man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, ajaranku, bukan termasuk dari golonganku. Itu kan reaksi yang keras dari Nabi SAW. Padahal bid'ah tadi itu tergolong bid'ah idhofiyah. Bagaimana jika yang dijumpai, didapati oleh Nabi SAW adalah bid'ah hakikiyah, tentu reaksi beliau pasti akan lebih tegas dan lebih keras lagi. Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa perkara baru yang dibuat-buat di dalam agama ini adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat dan tertolak. Bid'ah dalam agama itu diharamkan, namun tingkat keharamannya berbeda-beda tergantung jenis bid'ah itu sendiri. Ada jenis bid'ah yang menyebabkan kekufuran, ya, yaitu yang disebut dengan bid'ah mukaffirah, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Misalnya seperti tawaf mengelilingi kuburan untuk mendekatkan diri kepada penghuni kubur itu, mempersembahkan sembelihan dan nazar kepada kuburan atau selain Allah lah, berdoa kepada mereka, meminta keselamatan kepada mereka. Demikian juga pendapat dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan Rafidhah, ya. Bid'ah-bid'ah mereka sebagiannya atau bahkan sebagian besarnya tergolong sebagai bid'ah mukaffirah, ya, bid'ah yang membuat pelakunya keluar dari Islam. Contohnya bid'ahnya Rafidhah, ya, yang meyakini bahwasannya Al-Qur'an yang ada di tangan kaum muslimin sekarang bukanlah Al-Qur'an yang sesungguhnya Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hilang 2/3-nya, yang tersebar tinggal 1/3-nya. Berarti mereka meyakini bahwa keutuhan Al-Quran tidak benar-benar dijaga. Padahal di dalam Al-Quran Allah mengatakan,
Allah akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Mereka meyakini bahwasannya Jibril salah di dalam menyampaikan amanah, di dalam menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW, harusnya kepada Ali bin Abi Thalib. Ini juga sama kufriyah atau mukaffirah karena mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala tentang malaikat Jibril. Allah mensifati malaikat Jibril dengan sifat muta'in samma amin. Jibril itu ditaati oleh malaikat-malaikat yang lain dan Jibril itu amin. Amin artinya terpercaya, amanah, tidak mungkin salah di dalam menyampaikan atau mengemban amanah yang dipercayakan kepadanya. Tapi mereka yakini Jibril salah. Mereka mengkafirkan juga sahabat-sahabat Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Umar dan Uthman, kemudian Aisyah, Hafsah radhiyallahu anhum jami'an. Padahal mereka adalah orang yang dijamin oleh Nabi SAW pasti masuk surga. Ini kan pengingkaran semuanya, ya. Maka bid'ah semacam ini tergolong mukaffirah alias mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada juga bid'ah yang menjadi sarana kemusyrikan, seperti mendirikan bangunan di atas kuburan. Tidak langsung, tetapi bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan syirik kepada Allah Ta'ala. Salat dan berdoa di atas kuburan dan mengkhususkan ibadah di sisi kubur. Ya. Walaupun mereka awalnya enggak kok, saya enggak beribadah untuk penghuni kubur ini, saya cuma membaca Quran di sini saja. Ya. Lama-lama dikhawatirkan akan berubah namanya saja hati, dia bisa berubah-ubah. Ya. Hari ini masih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok, lusa, bulan depan, tahun depan, siapa yang jamin kalau ibadah tilawah Qurannya itu masih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga perbuatan bid'ah yang bernilai kemaksiatan, seperti bid'ah membujang, yakni menghindari pernikahan, ya. Berpuasa sambil berdiri di terik panas matahari, mengebiri kemaluan dengan niat menahan syahwat dan lain sebagainya. Ini semua termasuk bid'ah yang tergolong maksiat dan tidak sampai pada tingkat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ahlussunnah telah sepakat tentang wajibnya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus salih, yaitu 3 generasi yang baik, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, yang disaksikan oleh Nabi SAW bahwa mereka adalah sebaik-baik manusia. Disaksikan di sini maksudnya ditazkiyah, ya, direkomendasi oleh Nabi SAW. Khairun nas qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang segenerasi denganku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Cuman 3 generasi yang dijamin kebaikannya oleh Rasulullah SAW. Mereka juga sepakat tentang haramnya bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat dan kebinasaan. Tidak ada di dalam Islam bid'ah hasanah. Jadi yang wajib diingat dan difahami dengan benar bahwa Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa semua bid'ah itu sesat. Tidak ada dalam agama Islam bid'ah hasanah. Beliau mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat, setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ya. Kata kullu di sini kembali kepada makna aslinya, makna asalnya, yaitu setiap atau semua, bukan sebagian. Ya. Kalau kul bisa dimaknai sebagian, nanti kul yang kedua juga bisa diubah jadi sebagian. Sebagian bid'ah adalah sesat, sebagian sesat tempatnya di neraka, dan itu tentu tidak benar, ya, tentu itu tidak benar. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in juga memahami demikian, bahwa semua bid'ah adalah sesat dan tidak ada bid'ah hasanah, ya. Termasuk zikir berjamaah itu, ya. Itu ditegur keras oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang merayakan atau memperingati Maulid Nabi kan juga berangkat dari rasa cinta kepada Nabi. Rasa cinta kepada Nabi itu bid'ah atau bukan bid'ah? Bukan bid'ah, harus bahkan. Tapi mengekspresikan cara mengekspresikan rasa cintanya itu yang jadi masalah, ya. Sehingga kalau kita kita lihat, ya, pendalilan mereka bahwa ini supaya
semakin kuat rasa cinta saya kepada Nabi, supaya saya dan kaum muslimin ingat jasa Nabi SAW dan semangat di dalam meneladani beliau SAW, dari sisi itu nggak ada masalah. Ya, karena memang hal-hal itu disyariatkan, tapi caranya itu, ya, caranya itu yang kemudian menjadi masalah. Ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah adalah sesat walaupun manusia memandangnya baik, ya. Karena untuk menilai itu baik, itu enggak baik, ini bagus, itu enggak bagus, semua harus dikembalikan standarnya kepada syariat, ya, bukan perasaan kita. Kalau perasaan kita, ya tentu tidak akan pernah ketemu dan tidak pernah akan selesai. Sudah bisa ini. Tapi insyaallah kita teruskan pembahasan bab ketiga ini pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.